Kementerian atau lembaga apa yang bertanggung jawab untuk mengecek, memastikan apakah anak-anak di OCI itu dieksploitasi atau bukan dieksploitasi, itu kementerian apa? Dalam hal ini harusnya Kementerian Ketenagakerjaan. Proses pengawasan supervisi relasi ketenagakerjaan ini harus dilakukan. Dan dia tidak bisa disingkirkan hanya atas nama ini kekeluargaan. Solusinya adalah karena ini kekeluargaan, maka negara tidak juga ya harus nggak bisa. hadir. Negara harus hadir. Tetap harus hadir. Tetap harus Walaupun hadir. klaimnya adalah ini keluarga. Tetap harus hadir. Mereka tidak punya kontrak kerja, akhirnya tidak jelas apa yang bisa mereka dapatkan, penggajian mereka nggak ngerti, social security mereka nggak tahu, dan ini yang justru bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk membuat mereka sumber keuntungan mereka sendiri. Dalam laporan yang sama, secara internasional, kebanyakan juga excuse-nya seperti itu. No debat. Karena mereka pekerja. They're workers. Mau dibilang bahwa ini relasinya, saya bawa dari kampung saya. It's okay kamu bawa dari kampungmu atau planet lain. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan yang kau suruh, hati-hati, karena itu bisa masuk dalam relasi ketenagakerjaan. Konvensi ILO sudah jauh lebih tua daripada Undang-Undang Indonesia, dan Indonesia adalah anggota dari ILO. Betapapun konvensi itu baru diratifikasi tahun 2000-an, konvensi itu bisa dipakai untuk ini? Sebagai rujukan, ya. Ketika dia diratifikasi, dia menjadi perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sudah berpekan-pekan lamanya ruang diskusi Madilog mengangkat tema tentang Oriental Circus Indonesia. Kami semula beranggapan bahwa kita sudah sampai di putaran terakhir dari isu ini. Namun ternyata hasil penelusuran Forum Keadilan menemukan bahwa kasus ini ternyata juga mendapat liputan dari sejumlah media berbahasa asing. Dan untuk mengangkat isu ini pada level yang lebih luas lagi, termasuk kemungkinan kita memperbincangkan perspektif internasional terkait dengan sirkus di Indonesia, ruang diskusi Madilog kali ini mendatangkan dua narasumber. Pertama adalah Mas Albert Bonasahat, dari kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste. Terima kasih Mas Bona sudah berkenan hadir di Madilog. Dan juga Mas Muhammad Imam Nasef SHMH, kuasa hukum Oriental Circus Indonesia. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang Mas Nasef. Bapak, terima kasih sudah datang ke Madilog. Saya ke Mas Nasef dulu. Persoalan yang paling mendasar yang tidak kunjung terjawab hingga hari ini adalah sejak tahun 97. Jadi sebetulnya anak-anak ini diposisikan sebagai apa terhadap tiga macan sirkus? Anak angkat, karyawan, atau apa sebetulnya? Ya, jadi kalau saya mencoba flashback gitu ya dengan menelusuri beberapa dokumen, terutama pada saat anak-anak ini kemudian diserahkan oleh orang tuanya, itu memang kalau kita bisa simpulkan, itu bahasa yang digunakan adalah untuk mengasuh, melatih, dan seterusnya. Nah, tetapi memang ada beberapa anak yang memang orang tuanya itu sama sekali sudah melepaskan begitu saja, itu memang dijadikan anak angkat, dianggap anak angkat. Dilepas begitu saja itu maksudnya tidak diakui lagi sebagai anak gitu? Seperti dilepas begitu, ya. Artinya memang diserahkan sepenuhnya. Diserahkan sepenuhnya, karena memang ada beberapa orang tua itu yang karena dalam kondisi mungkin ekonomi yang memang sudah tidak mampu lagi, sangat berat, akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada waktu itu Pak Hadi untuk kemudian dididik, diasuh dan seterusnya itu. Nah, oleh Pak Hadi dan keluarga, beberapa anak itu memang dianggap sebagai anak angkat. Perlakuannya, treatmentnya, walaupun hampir keseluruhnya treatmentnya sama, tetapi untuk beberapa anak yang dalam tanda kutip tadi memang sudah sangat berat kondisinya, nah itu sampai kemudian dianggap anak. Bahkan kan ada beberapa anak yang dikasih fam nama dari keluarga ini. Ada yang dikasih fam Manansang, ada yang dikasih fam Sumampau dan seterusnya. Nah itu beberapa hasil penelusuran kami dari dokumen-dokumen itu. Dari sekian banyak mantan, sebutlah pemain OCI yang pernah datang di ruang Madilog adalah, saya sebut ya, ada Lisa, Vivi, Eva, kemudian Ida, dan Butet.
Itu beberapa nama yang pernah datang Perempuan ke sini. semua nih. Semua kebetulan semua perempuan. Sejauh ini pihak OCI berhasil tidak menemukan dokumen kependudukan mereka sebagaimana rekomendasi Komnas HAM pada tahun 97? Sebagian ada, misalnya seperti Vivi. Nah, tadi saya katakan Vivi itu dikasih FAM Sumampau. Oke. Ya, karena memang pada saat penyerahan itu, sekali lagi karena kondisi tadi itu sampai surat kenal lahir pun tidak ada pada saat itu, sehingga dibuatkanlah surat kenal lahir itu yang Ada mungkin kalau saya bisa tunjukkan, ada surat kenal lahir atas nama Vivi Sumampau ya. Nah, ini memang apa namanya? Penamaan ini karena memang dianggap sebagai sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, sehingga ini maaf, Vivi Sumampau ini yang tempo hari dalam salah satu episode perbincangan di sini mengaku ditempatkan satu kandang dengan macan, kemudian disetrum atau perlakuan keras lainnya itu. ya, saya tidak tahu persis testimoni seperti apa, tapi memang ini salah satu yang juga melaporkan pada saat itu ke Komnas HAM, bahkan yang ke Barreskrim juga. termasuk Vivi ini. Oke. Nah, Vivi ini tadi saya katakan sampai diberi nama, ada nama FAM Vivi Sumampau. Nah, ini pemberian ini karena memang tadi itu, ketika diserahkan itu memang sama sekali tidak ada dokumen yang menyertai. Seperti misalnya paling minimal kalaupun tidak ada akte, itu ada surat kenal lahir. Karena sebagian anak-anak yang lain itu memang ada dokumennya. Seperti aktenya pada saat itu, pada saat penyerahan itu orang tuanya menyerahkan akte lahir misalnya. Tapi untuk sebagian yang lain sama sekali memang tidak ada dokumennya. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus anak seperti ini dianggap seperti anak sendiri, kemudian sampai diberi nama FAM keluarga. Dan perlakuannya pun ya tidak jauh beda dengan anak-anak Pak Hadi yang lainnya. Seperti Pak Frans, Pak Jansen, Pak Tony itu sama perlakuannya, tidak ada bedanya. Kalau dikatakan perlakuan tidak ada beda, berarti Jansen, Frans, dan Tony juga mendapatkan perlakuan kekerasan, eksploitasi. Dalam tanda kutip sebenarnya bukan kekerasan. Kalau kekerasan kan kita memang tolak gitu. Karena memang tidak ada satupun bukti yang menunjukkan hal itu. Yang ada sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, tindakan pendisiplinan pada saat itu. Ya namanya sirkus ini kan karena tidak boleh ada kesalahan, karena ini kan kalau ada kesalahan kan signifikan dampaknya gitu ya, sehingga betul-betul dilatih agar anak ini betul-betul ketika bermain sirkus itu tidak melakukan kesalahan. Dan itu tindakan-tindakan pendisiplinan itu juga terjadi pada 3 orang anak Pak Hadi ini. Karena kebetulan 3-tiganya juga dilatih untuk bermain sirkus, Pak Frans, Pak Tony, dan Pak Jansen. Ada satu hal yang kurang saya pahami di sini, Mas Nasef, terkait dengan Vivi ini nama belakangnya kan Sumampau. Sama dengan Tony Sumampau ya. Sementara pada sisi lain di sini tertulis bahwa orang tuanya adalah Rustam Effendi, saya bayangkan ayah kandung, dan Rola, semacam itulah, ibu kandung. Berarti sekali lagi untuk menegaskan Vivi Sumampau ini dijadikan sebagai anak angkat oleh Tony Sumampau, namanya diganti menjadi Sumampau begitu ya? Pada umur 1 tahun lebih sedikit nih. Ini masih betul-betul masih bayi. Betul. Dan ini diserahkan pada saat itu. Berapa rupiah itu untuk serah terima tidak bayi? Ada. Saya tidak dapat informasi ada rupiah pada saat itu. Saya kurang tahu. Kita sudah coba cross check ke 3 orang anaknya ini, Pak Frans, Pak Jansen, dan Pak Tony juga nggak ada yang mengetahui. Kita nggak tahu apakah Pak Hadi pada saat itu ada menyerahkan sesuatu, misalnya sebagai katakanlah tali asi atau apa kepada orang tua. Itu yang kita sama sekali juga tidak menemukan fakta-fakta itu. Belum lah, paling tidak sampai saat ini belum menemukan fakta-fakta itu. Sejak Vivi Sumampau diangkat menjadi anak, sampai kemudian Vivi Sumampau melarikan diri dari OCI, seberapa teratur, seberapa sering Vivi ini bertemu dengan keluarga kandungnya, orang tua kandungnya? Nah ini yang belum bisa terkonfirmasi, karena pada saat itu memang yang mengurus anak-anak ini murni betul-betul Pak Hadi beserta istrinya. Karena untuk 3 orang ini, yang tadi Mas Reza sebut 3M itu. Ya, trio macan sirkus. Trio macan sirkus itu. Itu juga ikut bermain sirkus. Karena pada saat itu usia mereka juga masih anak-anak juga sama begitu. Sehingga mereka belum dalam kapasitas misalnya untuk mengurusi soal bagaimana perlakuan terhadap anak-anak ini, bagaimana kemudian misalnya kunjungan terhadap orang tua dan lain sebagainya, itu memang sama sekali tidak mengerti soal itu. Itu Mas Reza.
Karena Vivi ketika dia hadir di ruang diskusi Madilog ini Ya. selalu mempertanyakan asal-usulnya, identitasnya, orang tuanya, dan seterusnya. Jadi saya bayangkan sejak sekali lagi dijadikan sebagai anak angkat oleh Tony Sumampau sampai kemudian Vivi melarikan diri dari Oci, memang jangan-jangan memang tidak pernah bertemu dengan keluarga sama sekali ya. Ya memang gini, salah satu yang tidak ketemu, ini seperti yang saya sampaikan di beberapa media juga, salah satu yang tidak ketemu pada saat Komnas HAM itu kemudian merekomendasikan dan dilaksanakan pada saat proses pencarian, ini dalam rangka tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM itu memang Vivi. Sudah dicoba didatangi beberapa tempat, itu memang tetangga-tetangga sekitar juga menyatakan sudah tidak di situ lagi. Ada yang menyatakan bahkan tidak kenal dan lain sebagainya. Memang perlu kami sampaikan, salah satu mungkin yang ketika Komnas HAM beserta OCI dan beberapa sejumlah pihak terkait itu melakukan ke lapangan, peninjauan lapangan untuk mencari asal-usul, memang Vivi termasuk salah satu yang tidak ditemukan orang tuanya. Tindakan yang disebut oleh Vivi sebagai kekerasan, termasuk dikurung di kandang macan, kemudian disetrum, itu bisa sekali lagi dimaknai sebagai bentuk pendisiplinan. Tidak. Kalau itu pendisiplinan nggak begitu. Jadi pendisiplinan yang dimaksud itu misalnya, kalau misalnya ketika latihan ada kesalahan, ya biasa dipukul pakai rotan gitu. Hanya untuk memperingatkan saja. Nggak sampai misalnya disetrum, kemudian apalagi dikurung di kandang macan dan lain. Ini kan misalnya kayak dikurung di kandang macan. Apa iya misalnya ada orang bisa dalam tanda kutip masih hidup kalau dia kemudian dikurung bersama-sama macan. Kemudian setrum juga, katanya setrum gajah. Setrum gajah itu kalau kemarin disampaikan oleh pawang gajah itu kan tegangan sangat tinggi. Kalau kena orang itu bisa nggak selamat Mas Reza. Sehingga sangat tidak mungkin kalau misalnya pada saat latihan ada kesalahan kemudian disetrum pakai setruman gajah itu. Nah kemudian yang menarik juga kan selalu disampaikan Vivi ini kabur, melarikan diri. Nah sebenarnya ini ada fakta juga yang kami baru dapatkan. Sebenarnya dia dibawa kabur. Bukan kabur sendiri, dibawa kabur. Jadi inisiatif untuk meninggalkan Oci bukan dari Vivi? Iya, jadi gini, ada sebelum kabur itu, beberapa saat itu ada yang memang mendaftar, orang yang mendaftar di Oci untuk sebagai pekerja pada saat itu, namanya Robi. Saya kurang tahu Robi Cahyadi atau siapa namanya. Nah, Robi ini kemudian menurut cerita-cerita, ini berpacaran lah dengan Vivi ini. Nah, kemudian satu saat Robi ini nggak tahu motifnya apa, membawa kabur Vivi ini sampai ke Semarang. Nah inilah yang kemudian dicari-cari oleh pihak Oci, karena pihak Oci tentu punya pemahaman bahwa ini karena masih tanggung jawab Oci, sehingga perlu untuk mencari. Kemudian dicari sampai akhirnya ketemu di Semarang. Dan ketika ketemu di Semarang, ya, pada saat itu Vivi ini sudah tidak mau kembali karena ternyata pada saat di Semarang itu sudah menikah dengan Robi. Ini berdasarkan cerita-cerita saksi-saksi yang kita kumpulkan. Nah oleh karena itu ketika misalnya ada laporan ke Komnas HAM, ke Bareskrim, kan waktu di beberapa saat yang lalu disampaikan oleh kuasa hukum untuk laporan Bareskrim misalnya SP3-nya tidak pernah sampai ke Vivi. Nah kami menduga jangan sampai itu ke alamat Robi pada saat itu. Karena ini kan sempat menikah dan akhirnya kemudian kita dapat informasi juga cerai katanya begitu. Nah itu apakah informasi surat-surat itu sampai ke situ atau gimana? Nah itu yang perlu kami cross check lagi. Tapi ada fakta seperti itu yang kami dapatkan. Total berapa anak berarti yang sudah ditelusuri Oci sejak tahun 97 sampai sekarang? Sudah berapa yang ditelusuri? Ini yang mungkin kami dari kuasa hukum yang sekarang sudah mendapatkan datanya kurang lebih gitu ya. Jadi ada sekitar 30-an lah. 30-an ini. Yang ini dari mulai angkatan pertama sampai dengan yang terakhir. Angkatan kelima. Angkatan kelima. Tapi saya pikir jumlah pemain Oci lebih dari 30 ya Mas ya? Tapi ya kurang lebih nggak jauh dari situ lah. Khusus untuk pemain ya. Karena kan di Oci itu selain pemain kan banyak juga misalnya pegawai-pegawainya. Karyawan-karyawan dan juga mungkin ada yang fokus di peralatan-peralatan juga. Nah itu enggak. Tapi khusus untuk pemain ada sekitar 30-an. Iya. Dan hasil penelusuran sejauh ini sudah berhasil menemukan berapa yang diketahui asal-usulnya, bahkan mungkin juga ada dokumen kependudukannya. Yang di kami itu hampir semua itu, mungkin semua sudah ada. Ada dokumen kependudukan dan asal-usulnya. Mungkin beberapa yang sekarang masih belum ditemukan itu seperti tadi tuh, kayak misalnya Lisa,
kemudian Eva, kemudian ada lagi satu lagi Butet ya. Nah itu yang mungkin sampai sejauh ini kami juga masih melakukan penelusuran. Nah untuk Lisa ini sebenarnya kami sudah menemukan satu dokumen, tetapi dokumennya itu kan namanya masih nama Tionghoa waktu itu ya. Nah kita belum bisa memastikan, cuman di dalam map di dokumen itu di depannya itu tertulis nama Lisa. Nah cuman waktu kita buka namanya memang nama Tionghoa. Jadi kita belum bisa memastikan apakah betul itu yang dimaksud Lisa itu. Itu berupa apa? Surat apa itu? Ada akte lahir. Akte lahir. Tapi dalam namanya masih nama Tionghoa. Mungkin nama asli ya? Nama asli. Belum di Indonesia kan? Belum di Indonesia kan? Mungkin seperti itu. Mas Bona, kita berhadapan dengan sebuah situasi sejak tahun 60-an sampai kemudian tahun 2000-an, 2019 ya terakhir OCI ya? Sebenarnya 2010 terakhir tutup itu. Nah, ada sirkus di Indonesia yang dominan tuh yang terkenal ada dua sih nggak saya. Satu Oriental Circus Indonesia, satu lagi adalah Holiday. Bagaimana Mas Bona bisa memotret keberadaan anak-anak yang diangkatkah itu, direkrutkah itu untuk kemudian menjadi pemain sirkus, dan sekian banyak diantaranya hadir di sini mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari OCI dan mendapatkan perlakuan yang tidak ramah anak. Ya, saya mewakili organisasi perburuan internasional dari kantor perwakilan di sini dan Timor Leste, tentu melihat kasus ini dari perspektif ketenaga kerjaan. Dan ketika itu dilihat dari persoalan ketenaga kerjaan, memang persoalan ketika dia mengkaitkan anak-anak, artinya yang belum dewasa, dalam sebuah hubungan kerja, itu bukan hanya dalam kasus sirkus, dalam berbagai kasus lainnya pun itu menimbulkan tantangan tersendiri. Jadi itu satu yang harus kita pahami. Sebab secara umum sebenarnya kan anak-anak itu harus dilindungi juga tidak boleh mereka terlibat dalam sebuah pekerjaan. Tidak boleh terlibat dalam pekerjaan, pekerjaan apapun. Kan ada batasannya. Usia minimum bekerja kan ada. Indonesia, international standard ada. Ada pengecualian-pengecualian. Hukum Indonesia pun mengakui itu. Ada pengecualian-pengecualian. Usia 15 sampai 18 tahun boleh asal ada kondisi-kondisi. Misalnya kondisi-kondisi yang dicatat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, dia harus ada pengetahuan dari orang tuanya, lalu bagaimana dia bekerja, bagaimana tumbuh kembang anak, itu semua harus tetap dijamin. Itu pun pada rentang usia 15 sampai 18 tahun. Jadi kalau kita merujuknya, kita rujuk aja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Artinya kalau ternyata ada anak-anak bidang kerja apapun, termasuk OCI atau sirkus misalnya, yang belum berusia 15 tahun tapi sudah bekerja, kita harus memaknainya sebagai apa? Ya, kita harus memaknainya sebagai satu kondisi yang perlu mendapatkan pengawasan lebih jauh. Bayangkan, usia yang secara umum 18. Ya. 15 sampai 18 itu ada boleh pengecualian-pengecualian. Tapi di bawah itu berarti kan ada tanda tanya yang lebih besar lagi. Coba Lugas, sepertinya saya menangkap kesan Mas Bona mencoba diplomatis ini. Tanda tanya itu maksudnya apa? Melanggar hukum, melanggar norma internasional, atau bisa apa? saja, bisa saja. Tapi itu kan juga perlu ada satu proses dulu. Itu kenapa kemudian dalam kasus ini misalnya melengkapi proses, ada Komnas HAM, ada polisi. Saya akan sangat akan mengapresiasi misalnya jika misalnya pegawai pengawas ketenagakerjaan juga masuk. Seperti apa anak-anak itu di sana? Bagaimana mereka dipekerjakan? Apakah mereka, ya itu tadi, secara legislasi Indonesia sudah punya kok Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada batasan usia minimum bekerja. Dan ada batasan bagaimana kemudian kalau misalnya 15 sampai 18 tahun itu seperti apa kondisinya. Lalu kalau pertanyaannya di bawah itu lagi seperti apa? Bahkan mungkin 5 tahun misalnya. Dan ini fenomena-fenomena yang sekali lagi bukan hanya di sirkus. Tapi ada faktor-faktor misalnya artis-artis cilik dan segala macam. Itu kan sebenarnya juga bagian dari mozaik ini. Yang perlu sebenarnya memang bagaimana mereka dipastikan tidak menjadi korban dan tidak menjadi eksploitasi ketika ruang-ruang abu-abu itu seakan bisa dimasuki. Kalau anak-anak menjadi pemain sirkus, tidak serta-merta kita bisa simpulkan ini pasti eksploitasi. Tidak bisa. Semua hal harus diperiksa lebih jauh. Sama seperti kalau orang menyatakan ini kerja paksa, ya silakan. Tetapi kemudian kan harus ada proses yang kemudian, indikasinya seperti apa?
Sama dengan pekerja anak ini juga. Dan ini yang saya pikir menjadi tantangan dari institusi Indonesia. Ini harus dilihat. Dan kementerian atau lembaga apa yang bertanggung jawab untuk mengecek, memastikan apakah anak-anak di OCI itu dieksploitasi atau bukan dieksploitasi, itu kementerian apa? Dalam hal ini harusnya Kementerian Ketenagakerjaan, karena mereka di bawah mereka lah para pegawai pengawas ketenagakerjaan. Mereka adalah orang-orang yang memang dididik untuk melihat semua faktor dalam ketenagakerjaan, termasuk dalam hal bagaimana kita bisa berhadapan dengan situasi di mana seseorang anak ada dalam suatu hubungan relasi ketenagakerjaan. Itu yang harus dijamin bahwa dia tidak merugikan tumbuh kembangnya. Kementerian apa saja, Mas, yang sudah hadir dalam kasus ini, Mas? Pertama tentu Kementerian HAM, kemudian PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian sejauh ini sih yang paling intens dua itu ya. Sama tentu Komnas HAM. Mabes Polri, SP3. Mabes Polri, nah ini kita masih nunggu karena dari pihak kuasa hukum ex-Pemain OCI katanya mau mengajukan pra-peradilan. Kita tunggu aja nanti bagaimana responnya Mabes Polri terhadap gugatan itu. Kementerian Tenaga Kerja belum sama sekali memberikan atensi. Kementerian Tenaga Kerja belum. Karena begini Mas Reza, tadi saya nyambung yang disampaikan Mas Bona. Memang sulit juga untuk bisa mengidentifikasi atau menyimpulkan apakah ini sebuah relasi kerja atau tidak gitu ya. Karena kalau kita bicara ini relasi kekeluargaan atau relasi kerja, itu dia. Karena kita bicara sirkus itu kan sebenarnya ada talenta yang ingin ditampilkan. Ya. Ini seperti kan seni budaya kira-kira gitu kan. Ini sebuah seni yang mana anak-anak ini kan dilatih untuk bisa punya talenta akrobatik misalnya. Yang kemudian itu nanti bisa jadi bekal mereka kemudian hari. Jadi kalau kita bicara capture ini dari hubungan kerja, saya pikir belum bisa disimpulkan juga seperti itu. Sehingga kalau kita bicara ini sudah pasti hubungan kerja, saya kira ini harus kita uji lagi terlebih dahulu gitu. Kalau narasinya adalah untuk membina talenta, berarti kan konotasinya positif ya Mas Buna ya? Ini yang saya kira menjadi pintu yang harus diselidiki lebih jauh. Sebab ini sekali lagi kami melihat ini kasusnya bukan hanya Indonesia kok. International Federation of Actors itu adalah federasi dari yang menaungi para pekerja artis seni, ya, termasuk para pekerja di sirkus seperti ini. Fenomenanya memang mereka menemukan mereka punya report yang paling recent tahun ini yang menunjukkan bahwa kebanyakan memang tidak punya hubungan kerja, tidak punya kontrak kerja. Dan ini tanda kelemahan sebenarnya. Mereka tidak punya kontrak kerja, akhirnya tidak jelas apa yang bisa mereka dapatkan, penggajian mereka nggak ngerti, social security mereka nggak tahu, dan ini yang justru bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk membuat mereka sumber keuntungan mereka sendiri. Kalau kita kembali misalnya kepada soal, ini adalah soal pengembangan kultur dan segala macam. Tertarik saya bahwa dalam laporan yang sama secara internasional, kebanyakan juga excuse-nya seperti itu. Jadi bukan hanya kasus Indonesia ya. Kita bicara tentang sirkus di seluruh dunia. Umumnya seperti itu. Dan kalau kita mau tarik lagi dalam kasus yang lebih, katakanlah, lebih bisa diingat oleh masyarakat. Penggunaan terminologi keluarga itu sangat sering digunakan ketika kita bicara tentang pekerja rumah tangga. Bahwa mereka bukan pekerja, mereka kami anggap keluarga sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa dalam pemberitaan begitu banyak pekerja rumah tangga yang nggak ngerti lagi harus bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, kapan waktu istirahat mereka, penggajian mereka. Lalu semua seolah-olah dibenarkan dengan bilang, mereka keluarga. Ada kemiripan situasi dengan ini? Tentu. Karena excuse-nya kan sama. Mereka keluarga. Padahal ketika mereka adalah keluarga, yang kemudian diperkuat dong perlindungan ketenagakerjaannya. Kalau saya misalnya punya anak, saya ingin pastikan anak saya terlindungi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentunya. Bukan kemudian karena saya menganggap, saya sudah menganggap itu sebagai keluarga, maka kemudian dalam kasus PRT yang saya tadi contohkan, maka si A yang sudah saya anggap keluarga sebagai PRT harus siap dengan semua kebutuhan saya dari subuh sampai saya masuk rumah lagi 11:30. Kan nggak gitu juga dong.
Nah, ini yang makanya saya katakan proses pengawasan supervisi relasi ketenagakerjaan ini harus dilakukan dan dia tidak bisa disingkirkan hanya atas nama ini kekeluargaan. Tidak bisa itu dijadikan sebagai oke, solusinya adalah karena ini kekeluargaan maka negara tidak juga harus hadir. Negara harus hadir. Tetap harus hadir. Tetap harus Walaupun hadir. klaimnya adalah ini keluarga. Tetap harus hadir. Loh, sekarang kekerasan dalam rumah tangga saja, PRT saja bisa bagian dari itu kok. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Bagaimana suami yang ringan tangan dan kemudian menghajar istrinya, nggak bisa lagi dong suami bilang bahwa hei dia istri saya mau gampar dia 3 kali sehari. Masuk akal. Nah, itu konsep yang harus kita luruskan. Mas Nasef, saya mencoba mengikuti jalan berpikir Mas Bona ya. Berarti apa ya bukti yang bisa kita pegang, bisa kita baca untuk meyakinkan kita bersama bahwa anak-anak yang dibawa oleh Pak Hadi Manansang adalah memang keluarga, adalah memang anak angkat. Apa sesungguhnya ya? Ya itu mungkin dari perlakuan-perlakuan yang diberikan. Tidak ada dokumen hukum untuk ini anak angkat dan seterusnya. Jadi gini, kalau kita bicara dari aspek hukum misalnya, kan idealnya kalau kita menggunakan undang-undang yang sekarang, misalnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang HAM, itu kan ketika misalnya mengadopsi anak, tentu harus ada misalnya paling tidak ada penetapan pengadilan. Gitu. Tetapi pada saat itu kita tahu ini terjadi di tahun 70-an, 80-an yang instrumen hukumnya belum ada. Belum memadai. Nah, sehingga pada saat itu ya hanya secari kertas itulah penyerahan itu yang dijadikan dasar. Begitu. Tapi saya kira gini, terlepas dari itu, menurut saya menarik yang disampaikan tadi itu, yang didiskusikan, bahwa tentu kita juga sepakat ya, tidak hanya dalam relasi kerja, relasi apapun, yang namanya kalau misalnya ada penganiayaan, misalnya ada kekerasan, tentu kita tolak. Itu dalam relasi apapun lah, tidak harus dalam relasi kerja. Nah itu kan yang perlu digarisbawahi dalam konteks kasus ini. Sebenarnya kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu, ayo kita buktikan dulu begitu. Jangan kemudian ini belum terbukti tetapi sudah dinarasikan. Apalagi di era medsos, di era post-truth lah sekarang, itu kan sesuatu yang diulang-ulang, diceritakan berulang. Jadi seolah-olah menjadi satu kebenaran. Apakah Mas Nasef ingin mengatakan, ayo kita bertarung di ranah hukum saja daripada kita berpolemik begini? Tidak, kan menurut saya karena tadi dari awal ini adalah sebuah keluarga besar. Gitu. Ketika ada masalah, ayo kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan ini yang didorong oleh sejumlah instansi, termasuk Kementerian HAM sendiri sebenarnya, termasuk DPR misalnya, yang sudah melakukan RDP dan seterusnya itu. Nah itu yang coba kita prioritaskan, jalur itu. Karena kalau kita bicara jalur hukum, Mas Reza mungkin juga paham, ini sulit pembuktiannya. Kita tahu banyak kasus-kasus lain misalnya, yang sudah terjadi di masa lalu, itu sangat sulit pembuktiannya. Sehingga menurut kami agar polemik ini tidak kemana-mana lagi, bisa merugikan berbagai macam pihak yang lain, ayolah kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan itu sudah berjalan. Oke, kita stop dulu sampai situ. Berarti sebetulnya keinginan dari pihak Oci, dari pihak keinginan Jansen, Franz, dan Tony adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Mas Bona, saya kembali ke tentang keberadaan sirkus itu sendiri. Tolong saya dikoreksi. Sirkus itu bukan merupakan bidang kerja yang berbahaya bagi anak-anak. Saya kira kalau kita lihat ya, sirkus itu kan ada banyak ya. Ada yang misalnya pakai tali-tali yang kemudian dia main, ada yang berhubungan dengan hewan-hewan buas ya. Saya kira itu kalau mengatakan, simply mengatakan itu sama sekali tidak berbahaya, itu question mark. Jangankan buat mereka anak-anak, saya saja dilepas di kandang singa apa nggak bahaya buat saya atau orang dewasa lainnya. Jadi saya kira itu harus kita tempatkan secara benar. Dan kembali dari sisi ketenagakerjaan, nggak penting itu apakah ini benar-benar diangkat anak atau tidak dan segala itu bukan poinnya. Poinnya adalah ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan yang diperintahkan oleh seseorang yang kemudian dalam urusan ketenagakerjaan menjadi employers-nya, melakukan sebuah pekerjaan tertentu, dalam hal ini sirkusnya, maka itu menciptakan sebuah ruang yang menimbulkan satu hubungan ketenagakerjaan. Dan oleh karena itu, dia harus dilihat apakah kemudian hubungan ketenagakerjaannya sudah sesuai dengan semua aturan, apalagi ini minor, kids, children. Ya, sampai umur 1 tahun sekian bulan sudah dibawa. Exactly.
Dan itu kalau Indonesia mau menjaga generasinya, itu harus dipastikan. Dan ini yang kemudian menjadi makanya saya katakan kalau ini dalam perspektif ILO, kita melihat ini dalam bagaimana memastikan anak-anak ini karena mereka ada dalam relasi ketenagakerjaan, seperti apa mereka? Jadi memang ada beda cara pandang nih, saya pikir antara yang Mas Bona katakan barusan dengan kehadiran sejumlah kementerian lembaga yang tadi Mas Nasef sebut. Yang saya pahami, bisa tolong saya dikoreksi juga nih Mas Nasef, negara sejauh ini hadir dengan melihat ini sebagai persoalan anak. Titik. Seberapa jauh hak anak terlindungi, bagaimana pemisahan anak dari orang tua bisa sesuai undang-undang atau tidak. Sementara Mas Bona justru memberikan bingkai situasi ini sebagai relasi antara karyawan dengan... Dan yang pertama itu sebenarnya tidak salah. Yang pertama itu tidak salah? Tidak salah. Perspektif anak itu tidak salah? Tidak salah. Justru ketika undang-undang ketenagakerjaan itu memang ada section atau provisions atau pasal yang memang melindungi anak-anak. Jadi itu justru harus ditali temalikan. Tapi undang-undang itu tahun berapa keluarnya? Undang-undang ketenagakerjaan kita lah. Tahun berapa itu? Tahun 2003. Ini kasus tahun 70-an, 80-an. Konvensi ILO sudah jauh lebih tua daripada undang-undang Indonesia. Dan Indonesia adalah anggota dari ILO. Betapapun konvensi itu baru diratifikasi tahun 2000-an? Ya. Konvensi itu bisa dipakai untuk ini? Sebagai rujukan ya. Ketika dia diratifikasi, dia menjadi perintah. Oke. Tapi ketika dia belum ratifikasi, memang tidak ada dalam konteks perintah. Tetapi bahkan seperti itu pun dia bisa dipakai rujukan. Karena apa? Karena sebagai anggota ILO, maka setiap negara yang termasuk juga employers-nya, serikat pekerjanya, dia punya satu rujukan otoritatif yang ingin memastikan semua hubungan ketenagakerjaan secara global ini ada dalam perlindungan yang benar. Nah, itu yang harus dipastikan. Jangankan saya, seorang Reza, negara dalam hal ini Komnas HAM pun sepertinya belum sampai perspektifnya ke situ. Mungkin ada yang terlewat. Kenapa saya katakan? Karena baik itu di keterangan pers tahun 2025, kemudian pernyataan Komnas HAM tahun 97, tidak ada tuh Mas Bona satu alinea pun yang menyebut bahwa ini relevan loh dengan urusan ketenagakerjaan. It is relevant. It is relevant. Yes. Artinya kalau ternyata Kementerian Ketenagakerjaan tidak hadir, kita harus memaknainya sebagai sebuah peluang mereka. Ya, ini lagi persoalannya kan ini muncul dari 1997. Saya tidak tahu bagaimana proses itu back then. Tetapi yang pasti bahwa isu ini dipotret sebagai ada anak-anak di masa lalu terlibat dalam sebuah relasi yang seperti itu. Maka saya pikir seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai pengawas juga punya mandat untuk melihat kasus ini. Sebab di Undang-Undang Ketenagakerjaannya ada kok. Di Undang-Undang Ketenagakerjaannya ada. Di Konvensi Internasional tentang Pekerja Anak ada kok. Mas Bona ini betul-betul membuka ruang yang selama ini tidak pernah dimasuki oleh siapapun menurut saya terkait dengan kasus Oci. Betul tidak Mas Nasef? Kita tidak pernah berbincang, berdebat tentang sisi ketenagakerjaan. Karena terus terang dari pihak Oci yang saya dengar dan saya mencoba untuk mempercayai itu, bahwa ini isunya adalah isu kekeluargaan, jadinya kan kesannya begitu kan. Walaupun kemudian, maaf Mas Nasef juga tidak bisa menunjukkan kepada saya Pak yang tidak tentang bukti-bukti bahwa mereka, para ex-Oci dan 3 macan sirkus adalah terikat dalam satu keluarga, juga tidak ada dokumen untuk itu kan Mas? Ya. Kalau itu kan, kalau soal kekeluargaan itu memang perlakuan saja. Kalau nggak bisa dibuktikan by dokumen gitu. Karena memang tadi belum ada instrumen hukumnya pada saat itu untuk adopsi dan lain sebagainya. Tapi yang menarik juga adalah memang kalau kita bicara dalam perspektif ketenagakerjaan misalnya, kenapa kemudian Kementerian Ketenagakerjaan dalam tanda kutip belum terlibat dalam kasus ini? Kalau saya melihat tadi karena undang-undangnya itu baru ada 2003 misalnya. Sedangkan ini kejadian kan jauh sebelum itu. Nah, apakah itu menjadi salah satu pertimbangan dari Kementerian Ketenagakerjaan sehingga kemudian tidak masuk? Karena kalau misalnya masuk sekarang, lantas apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan misalnya untuk kemudian melakukan pemantauan kasus yang sudah tahun 70, tahun 80 yang terjadi. Gitu. Pertanyaan bagus. Tadi saya akan lempar ke Mas Bona. Lanjut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tadi sebenarnya menarik yang disampaikan Mas Bona di awal tadi. Kan sebenarnya kasus mempekerjakan anak. Ini kan saya juga mungkin belum bisa mengetahui secara pasti definisi pekerja anak itu sebenarnya apa sih gitu. Misalnya kalau kayak kita lihat penyanyi-penyanyi cilik, apakah itu sudah bisa dikategorikan juga sebagai pekerja ketika misalnya dia show gitu. Nah, kemudian ada manajernya kan? Ada manajernya, segala dan macam. Itu dan yang rata-rata itu kaitan dengan talent show lah. Nah, termasuk sirkus ini kan juga talent show. Karena mempertontonkan misalnya seni akrobatiknya, seni misalnya yang lain-lain banyak lah di situ. Nah, apakah dalam konteks itu kita bisa masuk ke definisi pekerja itu, pekerja anak misalnya? Nah, itu yang jujur saya juga masih mempertanyakan itu. Jadi saya jadikan pertanyaan saya juga Mas Bona. Lantas bagaimana kita bisa menakar sampai pada simpulan ini pekerja anak, lebih ekstrim, ini perbudakan, batasannya di mana? Ya itu di situ ruang pegawai pengawas untuk melihatnya. Pegawai pengawas? Pegawai pengawas ketenagakerjaan. Itu institusi negara, institusi pemerintah yang memang berwenang untuk itu. Mereka penyidik. Maaf, kesannya utopis ini. Saya tidak membayangkan ada itu. Oh ada. Tapi silakan lanjut Pak. Itu ada. Mereka adalah para pegawai yang memang khusus untuk memastikan undang-undang ketenagakerjaan itu jalan di semua sektor. Di semua sektor dimanapun. Dan kalau menurut konvensinya, mereka itu adalah orang yang bisa memeriksa semua tempat yang patut diduga ada hubungan kerja, mau di darat, laut, dan udara. It's exist for so many years. Saya ulangi nih Mas Bona. Yes. Dari pihak OCI menyebut ini kan relasi kekeluargaan. Anak-anak sudah diangkat. Tapi sekian banyak pemain OCI mengatakan mereka tidak digaji, tidak dibayar, dapat perlakuan yang tidak ramah dan seterusnya. Lantas saya harus percaya yang mana? Ini perbudakan, ini pekerjaan, ini kekeluargaan, atau ada pilihan lain? Bahwasanya ini sudah terjadi sejak 97 dan belum ada. Peristiwanya sejak tahun 60-an kan? 60-an, 70-an. Ya. Itu yang disayangkan. Karena kan kemudian bagaimana tadi? Secara hukum tentu bagaimana cara memeriksanya. Tetapi kalau secara umum isu bahwa ini adalah satu anak, kemudian ada dalam relasi yang seperti itu, di mana dia harus melakukan satu perbuatan tertentu, pekerjaan tertentu, yang disuruh oleh seseorang yang adalah employers-nya, sekalipun dia bilang itu keluarga. Itu yang harus dipakai dalam jalur-jalur pegawai pengawas ketenagakerjaan. Gitu loh. Suka tidak suka, ini kan berhadap-hadapan nih Mas Bona. Dengan? Para pemain mantan pemain OCI, dengan pemilik OCI kan sekarang berhadap-hadapan. Dalam situasi berhadap-hadapan seperti itu, kalau ILO akan berada di posisi sebelah mana? ILO untuk klarifikasi, dia tidak masuk dalam investigasi kasus. Dia tidak investigasi kasus? Tidak. Kita men-set aturan secara global. Itu kenapa misalnya ILO menghasilkan begitu banyak, sampai dengan sekarang ada konvensinya sampai nomor 190, di mana salah satu beberapa konvensinya itu terkait dengan anak-anak. Dan itu termasuk dengan fundamental rights at work. Itu termasuk dalam 10 konvensi utama ILO. Minimum age, tentang usia minimum bekerja, yang diturunkan dalam berbagai peraturan nasional di berbagai negara. Jadi kita selalu akan melihatnya dari perspektif itu. Dan persoalan bahwa, sekali lagi, saya hanya kemudian tertrigger dengan ingatan bahwa ketika teman-teman NGO Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, mengkampanyekan agar ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia, satu hal yang selalu dijadikan excuse adalah ini nggak usah diatur dalam undang-undang yang seolah-olah ada unsur ketenagakerjaannya, because they are our family. Sementara ILO? Exactly the same excuse-nya. Tapi padahal itu adalah pekerjaan. Makanya kalau di Indonesia ini kadang-kadang agak malu-malu menyebut teman-teman yang bekerja yang merapikan rumah kita itu. Nyebutnya ART, asisten rumah tangga. Zaman dulu bedinde. Bedinde.
Buat ILO, terminologinya adalah pekerja rumah tangga, PRT. No debat. Karena mereka pekerja. They're workers. Mau dibilang bahwa ini relasinya, saya bawa dari kampung saya. It's okay kamu bawa dari kampungmu atau planet lain. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan yang kau suruh, dan kemudian mereka harus melakukan satu standar kerja tertentu yang kau inginkan, hati-hati, karena itu bisa masuk dalam relasi ketenagakerjaan. Karena itulah sudah sepatutnya Indonesia punya undang-undang pekerja rumah tangga. Buat kami ya, dalam konteks yang tadi ya. Dengan demikian, apakah bisa saya maknai? Dengan demikian, sudah saatnya Indonesia punya undang-undang pekerja anak. Itu sudah ada dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tidak perlu dibikin undang-undang khusus tentang pekerjaan anak. Itu sudah ada di situ. Tapi Mas, begitu kita adakan undang-undang khusus semacam itu, bukankah mungkin implikasinya adalah kita membuat pekerjaan-pekerjaan itu justru semakin eksis? Padahal bukankah harus kita hapus? Maksudnya makin eksis? Misalnya begini ya, baik itu pekerja anak. Iya. Saya membayangkan anak-anak jangan bekerja dong. Oh iya, idealnya tidak. Idealnya tidak. Kalau kemudian kita bikin undang-undang, berarti kan kita malah memberikan penegasan bahwa pekerjaan itu ada dan akan berlanjut terus. Dengan catatan-catatan tadi. Kalau kita rujuk aja Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, di situ jelas kok apa syaratnya. Bahwa itu tidak membahayakan bagi anak-anak itu. Itu harus jelas bagaimana peran orang tuanya. Harus jelas mengamankan tumbuh kembangnya anak. Ya lakukan aja. Itu apa sih sebenarnya? Itu adalah proses-proses legislator itu mau realistis. Bahwa ternyata ada loh anak-anak ini memang masuk dalam hubungan kerja yang seperti itu. Tetapi idealnya tidak. Lah sekarang bagaimana cara melindungi mereka? Ya bikin batasannya. Batasannya adalah harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya cek aja itu. Terjadi nggak perlindungan-perlindungan itu? Jadi bukan kemudian melegitimasi, ya sudah biar saja. Enggak. Justru aturan dasar umumnya tidak. Tapi kita be realistic. It happens. Lalu apa yang harus dilakukan? Perlindungan buat mereka. Kalau begitu, saya juga bisa mengatakan begini Mas Mona. Tidak ada salahnya anak-anak bekerja di sirkus sepanjang hak-hak mereka terpenuhi. Oh iya, nggak ada larangan. Oh iya? Nggak ada larangan. Mana larangannya? Kan nggak ada. Tapi pertanyaannya apakah mereka terlindungi? Apakah anak-anak yang di sirkus itu pendidikannya seperti apa? Bagaimana? Ya, kalau soal itu... Tunggu dulu. Pendidikannya seperti apa? Kalau yang saya simak dari sekian banyak mantan pemain OCI, maksimal mereka hanya diajari calistung. Homeschooling. Tetapi pasca ada rekomendasi Komnas HAM mulai sekolah formal. Iya, artinya kan itu tumbuh kembang anaknya terjamin nggak? Berapa jam mereka latihan? Berapa jam mereka bekerja? Itu harus dipastikan dan itu nggak mudah. Ini maaf ini, Mas Nasef. Iya. 17 April 2025, keterangan pers Komnas HAM ada di alinea 1, 2, 3, 4. Alinea keempat berbunyi, anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jadi itu yang saya katakan. Per se, ini bukan persoalan anak-anak kerja di sirkus, lalu itu dilarang. Per se. No. It's not about that. Tapi bagaimana memastikan mereka, kalaupun sampai terpaksa harus ada dalam lingkungan itu, they are protected. Dalam pemikiran dan imajinasi yang lebih ekstrim, saya jadi membayangkan, boleh kok anak-anak kerja di area pertambangan sepanjang hak mereka terpenuhi. Boleh kok anak-anak kerja di tengah laut, di Jermal, asal hak mereka terpenuhi. Pada kenyataannya, itu yang terjadi di Indonesia. Selalu ada dilema itu. Bagaimana anak-anak Indonesia itu terpaksa tiba-tiba ikut dalam perkebunan kelapa sawit misalnya. Jadi contoh-contoh yang Bung Reza sampaikan, it's not new. It's just a reality of life in Indonesia. Situasinya membaik atau memburuk atau stagnan sih Mas? Iya, itu harus ditanya pada institusi pegawai pengawas ketenagakerjaan tadi. Seperti apa? Iya. Mas Bonani sejak tadi gocekannya bagus Mas. Persoalannya, apakah mereka masih tetap ada dalam payung proteksi ketenagakerjaan itu atau tidak? Di situ tantangannya. Jadi
Ya, ini selalu sejak puluhan tahun yang lalu juga pertanyaannya sama. Apakah dulu misalnya industri pembuatan sepatu Cibaduyut itu kan anak-anak, lem. Ya pada akhirnya long term mereka harus dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari situasi itu. Apalagi kalau itu adalah membahayakan kesehatannya, itu juga ada batasannya tuh. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga termasuk yang tidak boleh kalau dia membahayakan kesehatan anak. Itu tidak boleh. Nah, tapi yang saya maksudkan adalah ini tidak lalu berarti semua asal boleh, asal boleh, asal boleh. Tidak. Tetapi bahwa yang saat ini kita hadapi adalah bagaimana memastikan kalaupun anak-anak, dan sekali lagi bukan hanya di sirkus, yang tadi dibilang soal penyanyi cilik, apa, dan bukan hanya Indonesia. Di Amerika itu berapa banyak orang-orang yang berkarir, dulunya penyanyi cilik, kemudian sampai dewasa. Aspek-aspek ini memang menjadi sangat kompleks. Tetapi itu tantangannya buat setiap negara, terutama mereka yang anggota ILO, untuk memastikan these kids are being protected. Saya coba kembali ke bingkai ini keluarga, Mas Nassef. Ya. Sejak tahun 97 sampai hari ini, di luar investigasi Komnas ya, ada tidak komunikasi kekeluargaan yang terbangun antara Frans Jansen, Tony dengan para ex-OCI? Ada. Jadi sebenarnya hubungan itu tetap berlanjut, walaupun misalnya sebagian sudah ada yang keluar dengan pekerjaan masing-masing. Tetapi terkadang ada dalam satu waktu misalnya, dalam 1 tahun gitu, itu ada semacam gathering lah, kumpul-kumpul. Oh, ada ya? Ada, pernah dilakukan. Itu untuk ya sambil bersenda gurau, bercerita perkembangan sejauh mana, kemudian setelah di sirkus seperti apa kehidupan mereka, itu ada dilakukan. Dan itu beberapa kali Pak Jansen, Pak Frans, dan Pak Tony itu yang menginisiasi gitu, untuk mengumpulkan itu. Saya sepakat nih, eksploitasi, kekerasan, dan lain-lain memang perlu dibuktikan. Ya. Tetapi kalau saya simak perkataan Mas Nassef barusan, saya menangkap kesan kuat bahwa andaikan ya, saya garis bawah ini, andaikan ada perlakuan yang tidak ramah anak, itu tidak terjadi pada seluruh pemain OCI, tapi mungkin hanya pada sebagian saja. Betul tidak? Kalau saya berandai-andai begitu ya. Artinya tidak bisa pukul rata bahwa narasi yang menjadi kegemparan di ruang maya sekitar 3-4 pekan terakhir ini menjadi nasib seluruh pemain OCI tidak bisa dipukul rata begitu juga. Saya kira dari berbagai macam investigasi yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang itu kan tidak terbukti. Yang terbukti itu berdasarkan Komnas HAM tadi, tindakan pendisiplinan. Nah itu memang. Dan mungkin begini, kalau memang di dalam sirkus itu pada saat itu betul-betul ada kekerasan, penganiayaan, itu kan mereka berkumpul terus begitu. Dan mungkin kalau lihat akan lebih banyak pemain sirkus daripada si keluarga Pak Manansang ini. Masa tidak ada yang dalam tanda kutip misalnya berontak kah atau gimana? Itu lari. Nah, itu kan lari tadi saya katakan. Yang Vivi itu kan bukan lari tapi dibawa. Yang lain-lain kan lari. Yang siapa yang lari? Kayak Yuli, Eva mengaku lari sampai ketangkap, kakinya ditusuk. Itu kan pengakuan-pengakuan. Yang sekali lagi saya kira kalau pengakuan-pengakuan itu perlu dibuktikan secara lebih lanjut. Itu kalau pengakuan kembali lagi kalau kita bicara aspek hukum ya itu soal pembuktian. Tapi saya kira terlepas dari itu, kalau tadi kita kaitkan ini kan yang menarik ini perspektif ketenagakerjaannya nih, justru yang perspektif baru membuka cakrawala baru nah, ini. Saya kira dengan adanya Undang-Undang 2003 tadi disampaikan, udah clear. Kalau memang hubungannya itu adalah relasi pekerjaan, itu clear. Harus ada perlindungan yang maksimal di situ. Apa buktinya? Negara. Nah, sekarang dalam kasus OCI ini kita sama-sama letakkan atas meja bukti bahwa ini ada loh, ada bukti walaupun mungkin terbatas ya dokumennya. Ini ada relasi ketenagakerjaan yang sudah. Nah itu justru yang ingin saya tanyakan. Apakah dalam konteks talent show ini? Nah ini mungkin kalau misalnya dari hukum positif kita ya. Oke, kita sudah mengadopsi adanya pekerjaan anak, tapi ruang lingkupnya itu sampai sejauh mana sih pekerjaan anak itu? Apakah yang misalnya talent show ini termasuk di situ? Nah itu yang mungkin perlu kita diskusikan terlebih dahulu untuk kemudian diskusi lebih lanjut dalam batas-batasannya. Kalau itu sudah misalnya, oke, seperti OCI ini misalnya mempertontonkan akrobatik dan lain sebagainya itu masuk dalam sebuah pekerjaan, baru kita bicara berikutnya. Nah makanya yang kami sayangkan juga misalnya ada narasi-narasi yang
terus terang ini sangat menyudutkan begitu. Misalnya soal narasi soal perbudakan modern. Ini kan saya kira kesimpulan yang sangat prematur. Kenapa? Sebelum perbudakan modern harusnya kan ini ditentukan dulu apakah ini sebuah relasi kerja dulu. Baru kemudian kalau misalnya ini masuk lebih terukur gitu ya. Lebih terukur, jangan tiba-tiba menyimpulkan langsung tanpa adanya step-step tadi itu langsung menyimpulkan bahwa ini perbudakan modern. Ini yang kita sayangkan sebenarnya, narasi-narasi seperti ini yang menurut kami tidak tepat lah. Bombastis, dramatis, tragis, tapi menjadi kesannya kurang terukur. Ya, itu menurut Ada saya. instrumennya, Mas Bona? Ada, tapi yang menarik sebenarnya dengan logika seperti itu, dibalik aja pertanyaannya. Ya, kalau bukan relasi ketenagakerjaan, relasi apa itu? Kekeluargaan. Tadi kan sudah jelas. Pilihannya hanya 2 itu. Kekeluargaan lu ya berarti boleh dengan semua itu tadi. Bahwa usia mereka sangat muda, bahwa mereka tidak ada akses ke pendidikan, bahwa tidak jelas mereka bagaimana mereka, berapa jam mereka latihan, berapa jam mereka melakukan pekerjaan yang disuruh itu meskipun didinai bahwa itu pekerjaan. Kan itu saya kira dengan membalik pertanyaan itu kita akan punya lead ke arah mana sebenarnya harusnya ini. Kalau bukan ketenagakerjaan, kalau saya misalnya ini saya nih, Bona, masuk, ya Pak, lompat, demi mengharapkan entah apa, makan dan segala macam. Mau dibungkus pakai apa itu kalau bukan pekerjaan? Kalau saya hanya berharap saya akan hidup hanya kalau melakukan perintahnya Bung Reza. Saya disuruh lompat. Saya disuruh jalan ke sana, jalan. Ini kan persoalannya hanya mau melihat seperti apa ini relasinya. Dan kalau misalnya kemudian seseorang dia nggak punya, ya tadi sebagai contoh Bona yang tidak punya apa-apa, berharap supaya saya bisa makan dari hari ke hari, Bung Reza datang kepada saya nyuruh Bona lompat, Bona nari, Bona bernyanyi, Bona dansa di depan orang, performers. Itu apa? Kalau bukan kemudian itu relasi ketenagakerjaan yang kemudian harus diselidiki. Relasi ketenagakerjaan yang benar atau yang eksploitatif. Gitu. Kalau dalam relasi kekeluargaan, kata kuncinya menurut saya adalah the best interest of child, kepentingan terbaik anak. Yeah. One of them, yes. Yeah. Tapi dalam konteks ketenagakerjaan, ini interest siapa yang harus terpenuhi lebih dahulu? Still the same. Still the same. Kid. The kid. Walaupun ketenagakerjaan bukan kepentingan yang dipekerjakan dan yang mempekerjakan, bukan? The children. Tetap. Karena ini kasus yang apa ya, yang tidak biasa. Karena sekali lagi, hukum utamanya anak di bawah umur tidak boleh bekerja. That's all, that's it. Tapi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia mencoba realistis. Ini ada nih, di bawah lah usia minimum ini juga bekerja. Let's protect it. That's it. Jadi kacamatanya tuh harus itu. Jadi makanya itu saya bilang, kalau kita mau melihat ini sebagai hak anak dan segala macam, itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Kenapa itu kemudian ada pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait mereka juga berkait dengan hak mereka sebagai anak. Berikutnya saya akan tanya ke Mas Bona begini. Sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan sepertinya belum cukup terpanggil untuk hadir dalam kasus ini. Pertanyaan saya adalah, lantas ada tidak inisiatif yang bisa dilakukan atau diambil oleh para ex-OCI? Saya akan bertanya ke situ. Tapi saya kembali dulu ke Mas Yasef. Mas, kalau semangatnya kekeluargaan, berarti kan penyelesaiannya saya bayangkan terjadi di luar ranah hukum kan ya? Betul. Di luar kantor polisi, di luar kantor pengadilan. Komunikasi ke sana sudah ada. Dan sudah berhasil kesepakatan dengan sejumlah anak. Dalam bentuk apa, Mas? Kesepakatan kekeluargaan itu berupa apa? Iya, jadi sampai sekarang ini ada belasan ya yang sudah menjalankan dalam tanda kutip tadi penyelesaian secara kekeluargaan. Satu persatu ya? Satu persatu. Bukan kolektif gitu? Bukan kolektif, satu-satu. Nah, bentuk penyelesaiannya apa? Ya penyelesaiannya itu ini kembali sebagai sebuah keluarga besar. Oke. Artinya dari pihak mantan anak-anak pemain ex-OCI juga menyampaikan bahwa mereka juga sebagian terganggu dengan narasi-narasi pemberitaan yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Karena mereka merasa tidak seperti itu yang dialami. Kan itu. Kemudian sebagian lagi juga menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuduhan-tuduhan itu ya tidak benar. Nah, karena diarahkan untuk kekeluargaan itu, memang
dari pihak OCI sendiri sebagai sebuah keluarga tadi itu memang memberikan semacam ikatan kekeluargaan. Oke. Nah itu yang dalam bentuk uang itu, Mas Reza. Karena Uang. ini kan ya sesuai dengan saran dari waktu kita dimediasi oleh Pak Gubernur KDM Jawa Barat pada saat itu. Bahkan Pak KDM waktu itu kan sudah menyampaikan berapa besaran yang diminta dan berapa besaran yang menurut Pak KDM itu rasional, gitu. Itu yang kemudian kita jalankan. Itu yang dimaksud dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Artinya ini meredam semua polemik ini, kebisingan-kebisingan ini, ayo kita kumpul sebagai sebuah keluarga lagi. Kalau ada yang kesulitan ya kita bantu. Itu. Terhadap belasan anggaplah sudah selesai ya. Ya. Selebihnya masih dalam proses atau sudah jalan buntu? Masih dalam proses. Kita masih membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk itu. Yang saya bayangkan negosiasi terkait dengan besaran uang kekeluargaan itu mungkin ya? Ya mungkin itu. Karena begini kan kalau kita lihat munculnya awal perkara ini kan dari sebuah somasi di tahun 2024. Ada somasi oleh kantor hukum Ali Seran waktu itu sebelum kuasa hukumnya sekarang oleh beberapa anak ex OCI ini. Saat ini kan mantan OCI ditangani oleh Cak Soleh sama dan Bang Happy. Happy, betul. Ini kuasa hukum sebelumnya? Sebelumnya itu kan ada somasi dan permintaan somasinya juga jelas kan. Permintaan sejumlah uang itu 3,1 miliar untuk beberapa orang. Jadi kalau kita melihat memang awal sekali ini memang motifnya adalah soal penyelesaian secara material. Itu. Tapi kemudian karena sudah terlanjur ketika mungkin ditangani Cak Soleh dan Pak Happy langsung viral di mana-mana, akhirnya DPR segera memanggil dan DPR saya kira dengan membaca kronologis awal itu juga mengarahkannya kan Komisi 3 misalnya langsung tegas, oke, ini kita sudah tahu arahnya. Ini harus penyelesaiannya adalah mediasi kekeluargaan. Nah, itu yang coba kita jalankan begitu. Jadi kita sama sekali misalnya tidak dalam tanda kutip menantang, ayo kita proses hukum aja, enggak. Karena kalau proses hukum saya katakan tadi, ini prosesnya panjang. Butuh tenaga, waktu, biaya, dan seterusnya. Kan kalau kita selesaikan secara kekeluargaan, ini lebih efisien, lebih efektif, dan tidak memakan waktu yang lama. Nah itu yang sebenarnya kita, tetapi kami juga tidak bisa kemudian memaksa. Kalau memang ada beberapa sejumlah ex-pemain OCI tetap mau menempuh jalur hukum, ya silahkan. Boleh saya tahu, Mas, dari pihak OCI, angka yang representatif sebagai cerminan semangat kekeluargaan itu berapa rupiah ya? Kemarin kan sesuai yang disampaikan terakhir di mediasi itu, karena ada notulensinya, kita sampaikan 150 juta per orang. Ya, sekali bayar itu sudah. Sekali bayar selesai. Mungkin bukan 5 tahun sekali atau. Ya, dan kan ada penyelesaian konsep kekeluargaan yang lain yang disampaikan Pak Hamdan misalnya, bahwa misalnya kita bikin lagi semacam koperasi UMKM untuk menampung bagi yang memang belum punya pekerjaan yang tetap untuk saat ini. Karena nggak semuanya, Mas Reza. Ada beberapa ex juga yang memang berhasil, bahkan menjadi pengusaha sukses, punya misalnya karir di bidang yang sukses, itu banyak juga. Nah itu sebagian testimoni mereka juga menyampaikan itu hasil didikan juga pada saat di OCI itu. Jadi mereka merasa ada manfaat baru terasa itu sekarang. Gitu. Karena betul-betul pada saat itu dididik sedemikian rupa. Karena kan ya saya sampaikan tadi kan awalnya anak-anak ini kan sebagian besar dari yang kalangan yang kurang mampu lah gitu. Bahkan mereka sempat sampaikan kalau dulu kami tidak di OCI kami nggak tahu nasib kami sekarang. Nah itu yang perlu sisi lain juga yang mungkin perlu netizen, masyarakat, publik tahu juga. Jadi nggak semuanya seperti seseram yang diceritakan yang oleh beberapa orang ini gitu loh. Jadi ada sisi-sisi lain yang sangat positif yang juga dirasakan oleh pemain-pemain ex-OCI lain. Apa yang membuat belasan ex-OCI itu masih belum bisa menemukan kesepakatan dengan OCI? Faktor apa yang masih jadi kendala? Kita sih kurang begitu paham ya. Tetapi kalau misalnya pada saat ada beberapa orang deadlock ketika di KDM, itu salah satunya masalah angka. Masalah angka. Ya, ada yang mintanya memang terlalu tinggi lah dalam ibaratnya tawar-menawar lah, negosiasi di situ aja ya. Itu terlalu tinggi dan menurut kami tidak rasional. Nah, itu yang kami curigai, apakah mereka sudah ada yang membackup di belakang sehingga tidak bisa menerima angka-angka yang menurut kami rasional atau nah itu yang ya silahkan nanti pada saatnya mungkin akan terjawab tersendiri lah.
Satu sisi nih, saya memberikan penilaian positif ya, bahwa sudah ada komunikasi di luar mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah ini dengan besaran tadi. Ya. Walaupun sedikit banyak langkah itu memang kontras nih dengan rekomendasi Komnas HAM di tahun 2025. Ya. Karena bunyinya begini, rekomendasi pertama, Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan main OCI. Ya. Jadi kalau Komnas HAM tetap menganggap bahwa masalah, ya katakanlah uang kekeluargaan atau sebutan lainnya itu memang harus diselesaikan secara hukum. Tapi bahwa rekomendasi semacam ini dikesampingkan tidak menjadi sebuah... Mungkin gini, Komnas HAM itu kan melihat itu karena sebelumnya ada somasi. Biasanya kalau setelah somasi ini kan lanjut ke proses hukum. Nah itu yang mungkin yang dimaksud itu. Cuman kalau kita berproses hukum tadi itu, ini jalan yang sangat panjang dan ujungnya belum tentu. Karena begini, kalau misalnya yang dituntut adalah ganti kerugian misalnya. Ganti kerugian atas apa? Kan harus ada peristiwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu. Tadi itu. Jadi nggak bisa langsung misalnya proses keperdataan soal ganti rugi itu langsung jalan. Harus ada proses terlebih dahulu yang mendahului. Harus bisa dibuktikan dulu misalnya. Tadi pelanggaran-pelanggaran itu memang betul terjadi. Nah makanya kalau dalam kacamata hukum menurut saya, kalau mau menempuh jalur keperdataan, ya yang ini dulu diberesin misalnya. Soal misalnya dugaan misalnya tidak pidananya. Kalau memang tidak terbukti, apa yang mau dituntut ganti rugi kira-kira gitu. Nah kalau sekarang ini kan yang produk hukum yang kita pegang sekarang, misalnya untuk pidananya sudah ada SP3, kecuali nanti dibuka lagi. Nah, sepanjang itu tidak ada produk hukum yang lain, artinya kalau mau tuntut secara keperdataan apa yang menjadi dasar? Itu kan menjadi pertanyaan besar juga gitu. Makanya karena dari pihak OCI ini melihat ini masih sebagai sebuah keluarga, ini makanya terminologi yang digunakan bukan ganti rugi, bukan kompensasi. Ini ikatan kekeluargaan agar bisa bersama-sama lagi seperti dulu. Itu sebenarnya poin pentingnya, Mas Reza. Singkat saja, Mas Nasir, terkait dengan SP3, karena tadi sebut SP3. Ya. Sudah ada informasi tentang apakah SP3-nya akan digugat atau sampai sejauh ini kita belum. Tapi waktu minggu lalu kan sempat kuasa hukum dari ex-pemain OCI menyampaikan akan mengajukan. Tapi kita belum dapat informasi sampai sekarang. Kembali ke Mas Muna. Jadi bagaimana Mas? Dari pihak mantan pemain OCI, apa yang tersisa yang bisa mereka ikhtiarkan dengan melibatkan atensi negara? Ya, dengan mendeklar bahwa tantangan terbesarnya adalah karena peristiwanya dalam kaitannya mereka ya, itu sudah terjadi lampau ya. Dan tentu tidak mudah untuk melakukan sebuah penyidikan dan seterusnya yang khusus terkait kasus itu sendiri. Tetapi tentu ini juga menjadi satu faktor yang saya kira patut untuk diperdengarkan dan menjadi atensi bagi negara ini juga. Kalau Forum Keadilan di sini punya posternya Pak Yap Tian Hian, saya kira kita bisa belajar banyak dari beliau. Bahwa yang namanya berhadapan dengan sebuah struktur kekuasaan, bukan hanya negara, tetapi juga swasta dan seterusnya, it's not easy. Dan pada banyak kasus, those who are very weak will be disappear. Karena mereka juga nggak tahan yang tadi dibilang legalistik formal dan segala macam. Kasus ini bukan kasus satu-satunya di Indonesia, apalagi di seluruh dunia, yang membuat mereka yang terpojok dipinggirkan itu akan sirna karena ketiadaan kekuatan buat mereka untuk bertahan mengarungi semua proses ini. Pak Yap, almarhum, tahu persis itu. Ketika dia berdiri di semua pihak yang dia bela, dia pendiri LBH, dia tahu posisi itu. Dia pernah bilang kepada salah satu kliennya, kalau Anda cari siapa pengacara yang bisa membuat Anda menang, cari pengacara lain. Karena dia tahu konsekuensinya berhadapan dengan penguasa. Dengan yang memiliki kapital dalam jumlah besar. Dan siapa mereka yang kemudian mencoba berteriak-teriak, mereka yang nggak punya apapun untuk kemudian mereka bisa banggakan secara kapital, pendidikan, dan seterusnya. Tapi di situ justru tugas negara seharusnya hadir untuk mereka menjadi the voice of the voiceless itu seperti itu.
And that's what Pak Yap Tian Hien did in his life. To be the voice of the voiceless itu. Jadi buat saya, kasus ini kalau mau bicara soal kasus itu per se yang sudah sekian lama, saya nggak tahu. Itu tantangannya berat sekali dan saya hanya bisa ngebayang mereka ini akan sangat sulit untuk mencoba just keep walking on their path. Itu akan sangat sulit. Tapi ya kami berharap bahwa ini akan jadi atensi negara karena ini punya potensi bukan hanya kasus ini. Yang tadi saya bilang, ada banyak dalam kasus-kasus hubungan kerja informal, itu bungkusnya akan seperti ini nih. Kami sebenarnya nggak ingin mempekerjakan, ya cuma nolong aja. Tapi akhirnya nolong aja itu nanti kemudian ketika diselidiki, ada eksploitasi jam kerja, ada eksploitasi pengupahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di situ peran negara itu memastikan yang informal ekonomi ini seperti apa. Bagaimana mereka memastikan orang Indonesia yang masuk dalam ikatan informal economy activity, employment, itu juga nggak jadi tersingkir. Hanya karena mereka tiba-tiba nggak bisa nunjukin kontrak kerja, nggak bisa nunjukin apa yang seharusnya ada kalau mereka mau mengklaim sebagai seorang pekerja. Karena apa? Bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena keterpaksaan hidup yang harus mereka jalani, mereka nggak punya pengetahuan yang cukup untuk memastikan mereka bisa menuntut apa yang seharusnya menjadi hak mereka, dan oleh karenanya mereka kemudian lemah di mata hukum. Dan sekali lagi, Pak Yap adalah contoh bagaimana dia berdiri buat mereka yang tidak punya kekuatan itu. Albert Bonasahat, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, serta Muhammad Imam Nasef, SHMH, Kuasa Hukum Oriental Sirkus Indonesia. Terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Reza.